Baiklah, di sini ada beberapa konsep yang akan kita bahas. Konsep yang pertama, pengertian biosintesis protein. Yang kedua, proses transkripsi dan translasi pada protein. Yang ketiga, pengaruh nutrisi terhadap proses biosintesis protein. Dan yang terakhir, manfaat dari proses biosintesis protein. Di dalam sebuah sel, terdapat proses dari biosintesis protein. Biosintesis protein adalah proses di mana sel-sel organisme hidup membuat protein. Proses ini melibatkan pembacaan kode genetik pada DNA untuk membuat RNA atau asam ribonukleat, yang kemudian digunakan sebagai cetakan untuk membuat rantai polipeptida atau protein melalui proses yang disebut translasi. Dalam translasi, ribosom membaca RNA dan menghasilkan protein dengan mengaitkan asam amino sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh kode genetik. Proses ini penting untuk fungsi sel dan organisme secara keseluruhan, karena protein adalah biomolekul yang berperan penting dalam struktur, fungsi, dan regulasi sel. Transkripsi secara sederhana adalah proses pengubahan informasi genetik yang terdapat dalam molekul DNA menjadi molekul RNA. Proses ini dilakukan oleh enzim RNA polimerase yang membawa urutan DNA dan mensintesis molekul RNA yang komplementer. Transkripsi merupakan langkah pertama dalam ekspresi genetik dan penting dalam biosintesis protein. Molekul RNA yang dihasilkan disebut pre-mRNA pada eukariota. Dapat mengalami proses pengolahan tambahan sebelum menjadi RNA mantang yang siap untuk translasi menjadi protein. Transkripsi memainkan peran kunci dalam regulasi ekspresi genetik dan membentuk dasar untuk sintesis protein yang akurat dan terkoordinasi dalam sel. Proses transkripsi melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, inisiasi. RNA polimerase berikatan dengan promoter pada DNA dan membuka untai DNA untuk memulai sintesis RNA. Kedua, elongasi. RNA polimerase membaca untai cetakan DNA dan menambahkan nukleotida yang sesuai untuk membentuk molekul RNA. Yang ketiga, terminasi. Proses transkripsi berhenti ketika RNA polimerase mencapai daerah terminasi pada DNA, yang dapat diikuti oleh beberapa mekanisme terminasi yang berbeda, tergantung pada jenis organisme dan struktur DNA. Transkripsi awal telah selesai yang menghasilkan mRNA imatur. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan mRNA imatur pada sekuens yang diekspresikan oleh bagian intron. Akhirnya, mRNA menjadi lebih pendek, disebut sebagai mRNA matur. mRNA matur kemudian dikeluarkan dari dalam inti sel melalui pori-pori membran inti menuju pada ribosom. Prinsip dari sintesis protein yaitu RNA atau mRNA. Disintesis melalui proses transkripsi sebagai salinan dari salah satu untai DNA. mRNA membawa informasi genetik dalam bentuk kumpulan 3 basa, disebut dengan kodon, yang mana masing-masing kodon menetapkan satu asam amino, seperti kodon CAU asam amino serin, kodon CCA asam amino prolin, kodon GGA asam amino glutamina, kodon GUG asam amino valin, dan kodon GCC asam amino alanin. RNAD merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Pada tahapan translasi, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Terdapat 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai atau start. Setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik.
Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi pun selesai. Dalam subunit ribosom besar, terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P, yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Kompleks translasi akan terus bergerak ke arah kanan, sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E dan situs A kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai codon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktor rilis akan mengikat situs A pada codon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P, kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Selanjutnya yakni nutrisi di dalam sintesis protein. Pertama, yakni protein. Protein merupakan nutrisi yang mengandung asam amino yang merupakan bahan bangunan protein. Asam amino dibutuhkan oleh organisme esensial dan non-esensial untuk mensintetiskan protein yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh. Selanjutnya yakni ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan nutrisi yang menyediakan nukleotida, yaitu nutrisi yang menyediakan DNA dan RNA. Nukleotida ini penting untuk replikasi DNA dan sintesis RNA yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Kemudian ada air. Air diperlukan sebagai pelarut untuk reaksi kimia yang terlibat dalam biosintesis, karena sebagian besar reaksi biokimia terjadi dalam lingkungan yang berair. Dan yang terakhir yakni vitamin dan mineral, yakni kofaktor enzim yang merupakan nutrisi mencakup vitamin dan mineral yang berperan sebagai kofaktor enzim, karena enzim memainkan peran kunci dalam proses biosintesis dengan mempercepat reaksi kimia yang diperlukan. Fungsi dari proses biosintesis protein. Yang pertama ada fungsi struktural. Protein membentuk kerangka sel dan memberikan kekuatan struktural. Misalnya, protein kolagen membentuk kerangka tulang, kulit, dan jaringan ikat. Yang kedua ada fungsi fungsional. Protein berperan sebagai enzim katalisator biokimia yang mengatur berbagai reaksi metabolik dalam sel. Selain itu, protein juga berperan sebagai hormon, sinyal seluler, transporter molekul, dan berbagai fungsi lainnya. Yang ketiga ada fungsi pertumbuhan dan perbaikan. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan dalam tubuh. Sel-sel menggunakan protein untuk meregenerasi jaringan yang rusak dan untuk pertumbuhan sel-sel baru. Dan yang terakhir atau fungsi terakhir yaitu fungsi pengaturan genetik. Protein juga berperan dalam pengaturan genetik. Faktor-faktor transkripsi dan faktor transkripsi khusus adalah protein yang mengontrol ekspresi gen dengan mengatur transkripsi DNA menjadi RNA. Oke, itulah tadi materi mengenai biosintesis protein yang dimana terbagi menjadi 4, yaitu pengertian biosintesis protein, proses transkripsi dan translasi pada protein, pengaruh nutrisi terhadap proses biosintesis protein, dan manfaat dari proses biosintesis protein. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.